Halo, masih dari Master Saham Indonesia. Terima kasih telah setia menonton channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang right issue. Ini adalah sebuah aksi korporasi yang sangat amat diperbincangkan pada saat ini. Oke, kita langsung masuk aja materinya. Right issue. Ini adalah sebuah tindakan dari aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kepemilikan saham investornya. Aksi ini berdampak langsung terhadap jumlah saham serta harga saham. Jadi ketika sebuah perusahaan itu melakukan right issue, otomatis akan berpengaruh pada jumlah saham sama harga saham yang telah kita punya. Kemudian right issue ini juga disebut sebagai HMETD. Kalau sering dengar, ini adalah hak memesan efek terlebih dahulu ya. Jadi ini beda sama private placement. Kalau private placement itu dia tidak perlu memesan efek terlebih dahulu. Artinya memesan efek terlebih dahulu adalah right ini hanya dapat diperoleh oleh pemegang saham yang tercantum pada tanggal cum date-nya. Jadi sama seperti dividen, ini ada cum date, ada ex date-nya, ada recording date-nya juga. Tanda efeknya ini berakhir dengan tanda R. Jadi misalnya ada Medco R, ini yang nanti akan mengadakan right issue ya. Kemudian ada ACSTR misalnya, atau IMJSR gitu. Ini yang udah pada lewat. Terus tujuannya apa sih mengadakan right issue? Pastinya meraih dana. Meraih dana dengan menerbitkan sejumlah saham ke publik melalui bursa saham. Jadi untuk meraih dana itu otomatis jumlah sahamnya harus diperbanyak untuk disebar ke masyarakat luas agar terkumpul dana. Nah, penggunaan dana ini bermacam-macam. Jadi, tergantung perusahaannya akan menyikapinya bagaimana. Biasanya sudah terencana dari awal ya. Ada untuk membayar hutang, untuk mengurangi beban hutang, ataupun melakukan ekspansi terhadap perusahaan maupun anak perusahaannya. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah 2 poin di atas. Membayar hutang dan mengurangi beban hutang. Ini adalah right issue yang tidak boleh dimasukkan. Saya pribadi sangat tidak menyarankan untuk investor masuk ke dalam right issue di mana penggunaan dananya hanya untuk membayar hutang. Karena ini tidak berkembang sama sekali. Jadi untuk apa kita memasukkan dana di situ? Itu tidak kepakai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus mengenai right issue. Oke, biar lebih jelas ya. Ini saham yang akan melakukan right issue nih adalah saham Medco. Medco Energi International. Di data RTI ini ada Medco right issue. Ternyata ini juga bukan right issue yang pertama kali dilakukan ya. Tahun 2017 kemarin telah melakukannya juga. Nah, di sini ada rasio new old. New-nya 2, old-nya 5. Artinya gini, cara bacanya ini ya. Misalnya saham Medco. Saya mempunyai saham Medco di tanggal 8 September. Besok. Di 8 September besok, saya memiliki saham Medco. Otomatis, saya berhak atas right issue ini. Beda cerita di tanggal 7 sudah saya jual, atau di tanggal 8-nya saya jual. Jadi, saya tidak melalui settle 1 hari sampai tanggal 9 ini. Kalau saya tidak melalui settle 1 hari ini, artinya saya tidak berhak mendapatkan right ini. Tapi karena saya ini membeli di tanggal 8 kemudian menjualnya katakan di tanggal 9 atau menjualnya nanti, saya berhak mendapatkan right ini.
right issue-nya. Jadi rasionya 2:5. Andai kata saya memiliki 10 lot, 10 aja deh ya, biar jangan banyak-banyak. Artinya saya memiliki 1000 lembar saham. Udah dapat ya, 10 lot adalah 1000 lembar saham. Karena rasionya 2:5, artinya dari 1000 lembar saham yang saya punya harus dibagi terlebih dahulu dengan 5. Didapatkan 200, kemudian kita kalikan dengan 2. Artinya saya akan mendapatkan 400 lembar saham. Saya memiliki hak sebanyak 400 lembar saham. Kemudian ini price-nya adalah 250. 400 dikali 250, artinya saya memiliki artinya saya harus menyediakan dana sebesar Rp100.000 di RDN saya apabila saya ingin menebus ke 400 lembar saham ini. Oh, jadi mainnya tebus-tebusan ya gitu. Jadi nggak gratis ya? Enggak, beda. Ini bukan dividen, jadi ini harus ditebus. Oke, kita masuk ke next slide. Oke, ini adalah tebus saham. Tebus saham ini adalah kegiatan untuk menebus saham right itu menjadi saham induknya. Jadi kalau ada Medco R itu akan berubah menjadi Medco aja, MEDC. Kemudian kalau nggak ditebus, akibatnya adalah saham yang kita memiliki akan terdilusi. Penurunan presentase kepemilikan saham dikarenakan jumlah saham beredar lebih banyak. Jadi saham dilusi ini, kita kan kalau beli saham di sebuah perusahaan, kita kan mempunyai persentase tuh. Nah, kalau misalnya kita nggak nebus itu saham, kepemilikan presentase kita akan berkurang. Katakan yang tadinya itu 1%, itu akan menjadi 0, sekian persen. Dikarenakan jumlah saham beredarnya lebih banyak. Gitu. Kemudian tujuannya apa sih? Kenapa sih kita harus repot-repot untuk tebus saham itu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di sini sudah saya tuliskan diskon besar. Skenario-nya begini. Harga MEDC saat ini adalah 565. Kemudian harga tebusnya adalah 250. Sayang karena saya memiliki 10 lot tadinya, saya memiliki right sebesar 4 lot. Betul? Nah, harga MEDC untuk induknya aja nih. Untuk induknya, jika saya beli 4 lot di harga 565, itu artinya saya membutuhkan uang sejumlah Rp226.000. Dapat ya? Jika saya tidak mendapatkan diskon apapun, saya akan membelinya dengan harga Rp226.000. Beda cerita kalau saya membeli ketika ini mengadakan right issue dan saya menebusnya. Harga yang tadinya 565 berubah menjadi 250. Dan jika saya tebus dengan 4 lot, saya hanya memerlukan uang Rp100.000 saja. Ini artinya sudah diskon ya. Jadi yang tadinya 226.000, kita didiskon hanya membayar Rp100.000 untuk 4 lot. Gitu. Tapi kita juga perlu perhatikan. Bentar, saya hilangkan dulu. Kita perlu perhatikan sisi lain dari right issue. Seperti yang saya jelaskan dari awal, kita perlu mengetahui untuk apa penggunaan dana ini. Jika untuk membayar hutang, ya janganlah. Tapi kalau untuk ekspansi yang seperti poin 3 tadi, ini adalah momentum bagi kita untuk meraih cuan dalam right issue. Nah, lebih lanjut, ketika harga saham right issue-nya itu lebih rendah nih, berarti kan tadi dari 565 berubah jadi 250 nih ya. 565 berubah jadi 250. Itu artinya akan turun. Ya, memang harga sahamnya akan turun.
Harga saham yang tadinya 565 akan turun menjadi 250. Tapi ini mengikuti dengan harga teoritisnya. Nah, harga teoritis itu apa sih? Harga teoritis ini adalah harga penyesuaian antara harga pasar dan harga tebus right issue-nya. Nah, tadi harga teoritis MEDC adalah bobotnya 2:5 ya. Harga teoritisnya itu setelah saya hitung adalah 475. Perhitungannya akan saya tampilkan di next slide. Secara otomatis harga saham yang tadinya 500, oh maaf nih, ini saya salah nulis nih. Secara otomatis harga saham yang tadinya 565 akan turun menjadi 475. 565 nih ya. Pertanyaannya, rugi nggak? Kalau orang bilang pasti rugi ya, karena 565 turun menjadi 475. Tapi ini nggak boleh ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus simak penjelasan setelahnya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ternyata Medco ini pernah melakukan right issue juga tuh di tahun 2017. Nah, ini saya tampilkan grafik pada tahun 2017, cuman sayang tahunnya nggak kelihatan ya. Di Desember 2017, pada saat itu harganya ada di 780. Q-date-nya. Setelah X-date-nya, dia berubah, turun. Sampai ini 740-an ya. 740. Setelah turun dia membentuk gap. Tapi setelah dilihat historinya, ternyata dia naik. Itu karena penggunaan dananya yang tepat. Gitu ya. Jadi hanya butuh waktu sekitar 1 bulan. Ini Januari nih. Di tanggal 17 Januari dia mulai naik. Berangkat naik. Nah, di tanggal 17 Januari ini dia justru menyentuh titik 865 sekian lah. Nah, artinya meskipun dia melakukan aksi korporasi yang menyebabkan gap down ini, dia ternyata dapat mengembalikan situasinya normal dan meningkat hingga 90 poin, yang artinya meningkat sebesar 11,65%. Jadi ini perlu diperhatikan mengenai tujuan penggunaan dananya ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin melihat lebih jauh lagi, telusurilah sahamnya. Misalnya saham Medco ini kan bergerak di perminyakan. Harga minyak sekarang bagaimana nih? Apakah bagus prospeknya? Apakah memiliki kinerja yang bagus juga? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ini perhitungan selisih harga. Harga teoritis MEDC tadi saya sebutkan adalah 475. Ini dihitung dari sini. Saya mempunyai corporate action calculator. Dengan rasionya saya masukkan old-nya 5, new-nya 2 ya tadi. Kemudian exercise price-nya adalah 250. Kebetulan ini last price-nya adalah 565. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman semua, karena ini kan belum sampai di tanggal 8 besok. Jadi kita harus menunggu sampai tutupan tanggal 8 itu ada di berapa. Perkiraannya ini price adjusted-nya adalah 475. Ini adalah harga teoritisnya. Misalnya saya memiliki saham Medco di 580. Jumlah lotnya adalah 10 lot sebelum saya tebus ya. Nah, setelah saya tebus, otomatis tadi kan saya memiliki 4 lot ya. 10 tambah 4 jadinya 14 lot. Jadi 4.400 lembar.
Nah, kita juga bisa masukkan di corporate action calculator ini. On volume-nya ini adalah 1000 yang tadinya. Kemudian on price-nya ini adalah 580 yang saya punya. Otomatis ini akan dihitungkan on price adjusted-nya adalah 485 AVG-nya saya. Andai kata Medco ini kembali di harga awal di 565 tadi, maka terdapat selisih 80 poin ya, dari 485 ke 565. Kalau saya ingin menghitung keuntungan, berarti 80 poin ini dikalikan dengan jumlah lembar saham yang saya miliki. Itu artinya saya mendapatkan untung Rp112.000 kalau saya menahannya. Karena berdasarkan histori, ini 1 bulan mengalami kenaikan. Tapi kita masih harus melihat market ke depan ya, karena berhubung ini bulan September, sepertinya banyak yang sentimen-sentimen negatif hadir, apalagi dengan adanya pandemi ini ya. Jadi kita tetap harus hati-hati melihat pasar juga. Seluruh keputusan ada di tangan teman-teman sekalian, mau ditebus atau tidak. Ya, jadi ini hanya gambaran luasnya saja gitu ya. Oh ya, ini corporate action kalkulatornya. Saya dapatkan dari aplikasi Join, tentunya yang versi desktop ya. Kalau yang versi mobile belum tercover. Jadi ini aplikasi Join dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Ini membantu saya sekali sih dalam menghitung harga right issue, karena kan kita tidak tahu right issue-nya kita akan sampai di berapa gitu. Nah, oh ya, ada yang satu yang belum saya sampaikan. Sebelah sini ada trading start dan ada trading end. Kalau misalnya kira-kira teman-teman semua ini nggak ingin menembus, tapi kan kita memiliki hak ya, tapi kita nggak mau menembus, kita bisa mentradingkan ini juga loh. Jadi kita bisa ditradingkan mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 18. Jadi kalau misalnya kira-kira kurang cocok nih sama fundamentalnya, atau kira-kira kurang cocok untuk chartingnya kok kayak gini, ini itu kita bisa tradingkan juga. Jadi tidak harus ditebus, tidak masalah gitu ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai right issue. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and jangan lupa untuk share juga ke sosial media teman-teman semuanya. Kita akan kembali lagi di materi tentang saham lainnya. So, bye-bye. Sampai jumpa.